memang ya. Ya, Oke. oke. Terima kasih Ya. Pak Andri sudah Ya. diantar Mas Ibu Novi. Ya. Sudah keluar tadi itu Ibu Riring, kayaknya menangis itu keluar ya. Siap-siap hari Rabu Pak Andri ya. Nah. Siap. Saya deg-degan deh siap-siap Pak hari Rabu yang ada remedial Pak Andri ditemani lagi. Siap Pak. Ya, nanti dilapor itu peserta sama Pak Andri siapa yang remedial. Siap Pak. Ya izin Pak ya, saya keluar dulu Pak mendampingi yang lain Pak. Tapi Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini tinggal bertiga lagi nih dengan Pak Sutamri dengan Ibu Novi ya. Nah. Bu Noviana ya. Ya. Assalamualaikum Pak Sutamrin. Ya Bu. Ya. Salam. Oke. Saya mulai Pak Sutamrin ya. Ya. Terima kasih banyak. Ibu Novi, alhamdulillah kita ketemu lagi di ujian komprehensifnya ya. Saya tidak tahu juga kenapa bisa masuk di room ini ya. Nah. Oke, Ibu Novi hari ini adalah ujian komprehensifnya Ibu untuk bisa lanjut ke tahapan berikutnya di PPL 1. Jadi mohon nanti Ibu Novi bisa memberikan penampilan praktek pembelajarannya yang terbaik ya, yang diperlihatkan ya, karena ini juga terekam ya penampilannya supaya bisa lebih maksimal. Jadi cukup sederhana saja sebenarnya, kan kemarin sudah disampaikan, ketika Bapak Ibu bisa memberikan tampilan pembelajaran, nah itu sudah ada ciri-cirinya guru yang profesional, nah itu kan sudah ada beberapa dilewati di pendalaman materi, ya, di pengembangan perangkat sampai di review, sampai ada new model for teaching ya, selebihnya boleh seperti itu yang dilakukan, ya. Iya Pak. Sebelum Ibu Novi menyajikan pembelajaran, silakan dulu Ibu Novi memperkenalkan lebih jauh ya, nama lengkapnya, di mana dulu misalnya perguruan tingginya S1, S2-nya Ibu Novi mengabdinya di mana, kemudian sudah berapa lama Ibu Novi mengabdi mengajarnya, gitu ya. Kalau sudah 50 tahun itu kayaknya sudah langsung lulus ya. Nah, karena sudah pengalaman. Kami perlu tahu bagaimana pengalaman mengajarnya juga sebelum mengajar. Itu Ibu Novi ya. Iya, silakan Ibu Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Noviana. Nah, asal sekolah pendidikan saya itu di Universitas Indah Prasta PGRI. Asal sekolah saya mengajar itu di SMP Amal Mulia. Saya baru mengajar selama 7 tahun Pak, dari tahun 2015 hingga sekarang. PNS-nya sudah terangkat tahun berapa? PNS belum Pak, kemarin saya gagal. Gagal? Iya. Enggak apa-apa, lulus dulu PPG ini. Kalau lulus ini, begitu daftar nanti PNS, lulus di bagian awal, insya Allah peringkatnya naik, dapat. Amin ya Allah. Kalau sertifikat pendidik itu dapat poin 100 ya, langsung di atas biasanya ya. Iya, okay. Amin. Ya, silakan dilanjut Ibu ya. Dilanjut gimana Pak? Langsung ngajar atau? Ya, ngajarnya tadi di mana? S1-nya kemarin di mana Ibu? Oh, S1-nya di Universitas Indah Prasta Pak. Di bagian mana itu? Di S1 Biologi Pak. Oh, Pendidikan biologi. Di Bogor ya? Di mana? Iya Pak, di daerah Jakarta Pak, cuma rumah saya di Bogor. Nah, cuman dari kekurangan saya dalam dulu sekolah itu Pak, saya itu ngambilnya sekolah intensif Pak, nggak yang reguler. Nah, karena ya gitu tadi Pak, keterbatasan biaya, jadinya saya ya gitu kuliah sambil kerja Pak, karena ingin sekali pengen S1 dan alhamdulillah sekarang tercapai. Mohon kerjanya kemarin sambil kuliah itu apa, di mana itu? Oh, saya kemarin kerjanya di farmasi Pak, di PT Nopel. Oke, sip. Aman, alhamdulillah kalau begitu. Iya Pak, alhamdulillah banget. Karena jujur Pak, orang tua saya ini kan dua-duanya itu nggak lulus SD Pak. Jadi saya ingin memperbaiki ke depannya gitu. Dan alhamdulillah sekarang karena saya kuliah, banyak sepupu-sepupu saya yang ngikutin jejak saya gitu Pak. Jadi terinspirasi. Alhamdulillah. Saya kira kemarin jujur orang tuanya laki-laki dan perempuannya. Iya Pak. Iya gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk
saya mendalami materi ya, saya mau jujur aja Pak, mungkin agak masih sedikit kurang ya Pak, karena emang baru tahap belajar juga dari sekolah. Jadi saya pun ketika kemarin awal ngajar tahun 2005 itu, ya jujur Pak, ketika orang istirahat, saya belajar dulu materi apa yang akan saya kasih ke anak, gitu Pak. Dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit saya bisa menghafal materi yang akan saya ajarkan terhadap anak-anak. Kalau didengar cerita hidupnya Ibu Novi, kayaknya tidak perlu ujian, langsung lulus saja kayaknya, karena mau keluarganya, kalau dilihat nanti tidak lulus PPG, bagaimana? Nanti keluarganya Iya, justru itu Pak, doain ya Pak, dilulusin. Uji komprehnya. itu pasti tampil sudah ketahui itu. Maksud Tampil kok nggak nampakin mukanya Pak, kan pengen Ya, pasti kenal tampil. juga. Saya kira pernah juga kemarin di Iya kelasnya. Pak, tapi kan itu di F1 Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya, itu Sudah sudah ya. terbuka. Sudah 5 titik lagi. pasti tampil. Ya, sekali lagi ya. Oke. Ya, cukup ya. Iya Pak, Oke. Harus tetap semangat Ibu ya. iya Pak. Pendidikan itu Terus ya. juga Pak, saya jadi curhat nih Pak. Nah, Selama saya ikut PPG, saya banyak konflik Pak sama keluarga. Bahkan kemarin sampai saya kena talak. kenapa? Nggak bisa. Iya Pak, karena itu apa namanya? Karena saya nggak bisa ngebagi waktu antara keluarga dengan tugas. Hmm. Wah. Tapi sekarang alhamdulillah sih Pak, udah baikan lagi. Mohon dikasih pengertian ya kepada masnya, karena ini hanya butuh beberapa waktu lagi ke depannya, harus konsentrasi. Insya Allah semua ada hikmahnya yang akan lebih baik, gitu ya. Itu saja disampaikan. Iya, Semua Pak. memang harus pada konsentrasi di sini. Memang sudah disampaikan, makanya di awal itu selain izin dari sekolah harus disampaikan juga kepada keluarga bahwa dalam beberapa waktu ke depan ini saya akan lebih konsentrasi ke bagian ini. Ini insya Allah waktunya persiapannya beberapa hari, tapi dapat merubah kehidupan untuk selanjutnya. Iya Itu Pak. maksudnya. Saya juga udah ngasih penjelasan, tapi ya gitu Pak, mungkin namanya suami beda-beda waktunya gitu Pak. Tadi aja saya kemarin aja Pak, semalam speaker HP saya, speaker laptop saya rusak Pak. Sampai sekarang saya lari ke rumah Bu Rani. Kalau begitu bagaimana kalau ditunda ujiannya? Hah? Ditunda ujiannya? Ih jangan atuh. Ya udah Pak. Oke. Itu cerita hidupnya Ibu Novi yang dibagi ke Iya Pak, kami. maaf Pak, curhat ya. Ya tidak, itu cerita hidup salah satu dari teman-teman kita PPG, banyak ceritanya. Pesan kami tetap semangat Ibu ya, tetap harus konsentrasi. Kita ada Ibu ini sudah tidak lama lagi, hanya beberapa waktu lagi baru masuk di bagian ujian akhirnya. Jadi tapi tadi karena dari biologi ya, Ibu harus lebih banyak belajar lagi ya, terutama untuk persiapan UP. Iya. Tapi saya yakin kok teman-teman di PPG 4 ini semangatnya luar biasa ya, harus. Baik Pak. Silakan Ibu untuk menyajikan praktek pembelajaran. Iya. Silakan. Perangkatnya boleh memilih sendiri Pak, apa gimana? Saya pilihkan yang susah dulu. Oh jangan susah-susah dong Pak. Dulu tulis saya lihat dulu Ibu Novi ya. Di sini ada 3 perangkat 1, 2, 3. Perangkat yang paling dikuasai perangkat berapa? Nanti tidak dipilih yang itu. Oh. Yang Perangkat yang paling dikuasai perangkat berapa? perangkat itu Pak, perangkat 2. Itu yang paling dikuasai ya? Ya. Ya? Ya Pak. Ayo dijawab gimana Ibu? Yang paling dikuasai kira-kira yang mana? Perangkat yang paling dikuasai 1, 2, nomor 1 dan nomor 2. Dan yang nomor 3, saya kalau begitu nomor 3 ya. terlalu menguasai. Saya belajarnya kemana? Kalau begitu ya nomor 3 bagusnya. Ya udah. Yang nomor 3 bagus ya. Terserah Bapak saja. Kalau begitu silakan Ibu. Kalau Ibu Novi silakan memilih yang mana yang paling dikuasai ya. Ayo dijawab yang jujur. Yang Nomor mana yang 1, paling Pak. dikuasai? 1. Ya silakan dipraktekkan Mas. Iya, Ya silakan dipraktekkan. Makasih Pak Jaki. Ya. Tapi sebelumnya Pak, suara saya jelas nggak Pak sama kamera saya? Iya, jelas kan sudah numpang WiFi sama di rumah temannya. Ih Bapak jangan gitu dong.
Nah, mohon izin Pak, sudah terlihat Pak. Udah. Iya. Mulai ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Oh, alhamdulillah ya, baik semua. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian mengalami kendala saat masuk Zoom meeting ini? Oh, ada ya. Ya, harap maklum ya, anak-anak. Namanya juga kita sedang daring. Ibu pun tadi sama mengalami kendala juga, mental-mental, mencoba beberapa kali. Nah, baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Roni, tolong pimpin doanya. Oke, terima kasih Roni atas memimpin rekan-rekan temannya. Nah, baik anak-anakku, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adakah di antara kalian yang belum hadir? Oh, alhamdulillah ternyata sudah hadir semua ya. Nah, jangan lupa ya anak-anak, kalian mengisi presensi yang sudah Ibu kirim lewat WhatsApp group. Nah, baik anak-anak. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Dan kamera Ibu apakah terdengar jelas? Oh, alhamdulillah baik. Nah, baik anak-anakku, selama pembelajaran daring ini ada peraturan yang akan Ibu berikan. Nah, pertama, saat daring, kalian harus menampilkan kamera kalian agar Ibu bisa memastikan jika kalian itu hadir. Dan yang kedua, jika kalian ada keperluan atau ingin izin ke toilet, bisa kalian komen di kolom chat. Mengerti anak-anak? Alhamdulillah jika kalian mengerti. Baik anak-anakku, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, alangkah baiknya jika kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, lagu Indonesia Raya dimulai. Selesai? Nah, alhamdulillah ya anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia semakin tinggi. Nah, baik anak-anakku. Nah, adakah di antara kalian yang masih mengingat pelajaran sebelumnya? Oh iya, silakan, Lucy. Nah, mantap Lucy. Nah, benar sekali ya, pelajaran sebelumnya kita mengajar materi mengenai zat aditif. Nah, Ibu ingin bertanya lagi ya, adakah di antara kalian yang tahu apa sih fungsinya zat aditif? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke. Mantap, betul sekali Jujun jawabannya. Benar ya, fungsi dari zat aditif ini untuk menambah cita rasa agar rasanya enak dan penampilannya pun menarik. Nah, baik anak-anakku, Ibu punya motivasi nih untuk kalian nih. Di sini ada kata bijak. Iza sodakul azmu wadaha sabilu. Nah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, walaupun kita sedang kondisi corona, kita harus tetap semangat ya anak-anakku. Belajarnya, jangan malas. Nah, walaupun kita ini daring hanya sebentar, Ibu berharap kalian itu tetap belajar ya. Nah, agar kalian tetap semangat belajarnya, Ibu punya tebak-tebakan nih untuk kalian. Ayo, siapa yang bisa menjawab tebakan Ibu? Oke, siapa yang bisa menjawab nih tebakan Ibu? Di antara kalian? Ada nggak yang bisa menjawab?
Oh, Lucy. Apa, Lus? Oh, benar sekali. Harus bisa kita buka ya. Benar nggak nih yang kamu tebak? Benar sekali. Harus berubah. Nah, kita itu harus berubah ya. Jangan kita itu diem aja kalau belajar. Harus aktif. Nah, ada yang kedua nih, tebak-tebakan yang kedua. Siapa yang bisa di antara kalian? Ayo. Baik, Jujun. Ayo, Jun. Benar sekali, tebakannya pasti bisa. Jujun pinter ya main tebak-tebakan. Nah, kita itu harus bisa dalam belajar. Nah, satu lagi ya, tebak-tebakannya nih. Nah, di sini ada tebak-tebakan pompa dan gambar semangka. Adakah yang tahu? Oh iya, Dina mau jawab? Nah, apa Din? Jawab tebakannya, Din. Oh iya, benar sekali ya, Din. Di sini jangan takut. Kalian itu jangan takut ya, atau tetap di sini, pompa semangat. Nah, ada yang mau jawab lagi nggak nih? Ibu masih ada nih 3 lagi motivasi kalian. Oh iya, ada yang mau lagi ya. Nah, ada yang tahu nggak nih? Motivasi yang ini deh. Iya, benar sekali. Jangan mengeluh. Iya, Lucy pinter deh, jangan mengeluh. Yang terakhir deh. Tebakannya. Apa? Iya, betul sekali, Lucy. Ayo belajar. Nah, anak-anak kita belajar ya. Tetap semangat. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baik anak-anakku. Nah, Ibu akan menjelaskan nih materi hari ini. Yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai sistem peredaran darah. Dengan subtema adalah komponen darah. Nah, adapun kompetensi dasarnya yang pertama adalah 3.7, di mana menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, 4.7-nya menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Nah, maaf anak-anak, apakah Ibu mengajarnya terlalu cepat? Oh, tidak. Alhamdulillah ya. Nah, adapun indikator yang harus kalian capai saat pembelajaran ini. Nah, kalian mampu menyebutkan fungsi darah. Kedua, menyebutkan komponen-komponen darah. Ketiga, menganalisis fungsi masing-masing komponen darah. Dan yang keempat, menganalisis proses pembekuan darah. Dan yang terakhir, mendeskripsikan karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, baik anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar melalui model pembelajaran discovery learning, dan peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis intensitas atau durasi pada frekuensi denyut jantung tersebut dan mengomunikasikan dalam bentuk laporan. Nah, baik anak-anak, adapun kegiatan hari ini nih kita yang pertama nih ya,
kegiatan belajar berkelompok diskusi. Dan yang kedua adalah praktek. Dan yang ketiga presentasi kelompok. Yang keempat adalah ntar kita ada pretest ya anak-anak. Dan yang kelima post-test. Setelah kalian Ibu menerangkan materi, ntar di akhir ada post-test. Dan adapun teknik penilaian, yang pertama itu ada tes tertulis, yaitu yang berupa post-test dan pretest itu. Dan yang kedua adalah praktik. Nah, baik anak-anak. Nah, di sini Ibu akan mengadakan pretest dulu ya terlebih dahulu. Nah, Ibu akan salin tempel. Ibu akan kirim ke WhatsApp grup kalian. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah sampai kiriman Ibu ke WA kalian? Oh, sudah ya. Alhamdulillah. Berarti kalian tidak mengalami kendala jaringan. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya untuk mengadakan pretest. Nah, Ibu tunggu ya anak-anak. Anak-anak semangat pretestnya. Kalian pasti bisa walaupun Ibu belum menjelaskan materi yang kalian akan pelajari hari ini. Oke anak-anak semangat, 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 semangat. Nah, oke sudah 5 menit. Cukup ya anak-anak. Wah ternyata sudah ada hasilnya nih. Udah keluar. Anak-anak jangan berkecil hati ya, walaupun pretest kalian masih kecil nilainya. Nah, semoga entar di post-test itu kalian bisa mendapatkan lebih baik lagi. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan itu ya, berbagi kelompok ya. Nah, di sini berbagi kelompok. Nah, berbagi kelompok. Pertama ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya anak-anak. Nah, maaf Ibu di sini kelupaan untuk menulisnya, tapi udah Ibu share ya ke WhatsApp grup kelompok kalian. Nah, udah ada kan kelompoknya? Oke. Baik anak-anak, ayo sekarang kita mulai ya belajarnya. Harus semangat. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan nih. Kalian bentar ya, anak-anak. Lagi proses terlebih dahulu. Ya salam. Oke. Nah, baik anak-anak. Nah, di sini kita pertama ini mempelajari tentang komponen darah ya. Nah, coba kalian perhatikan nih. Di sini ini ada apa aja? Nah, oh iya, pintar. Di sini ada gambar tangan disuntikan, ngambil darahnya ya. Lalu diapain nih anak-anak? Nggak tahu. Nah, ini namanya disentrifugasi ya anak-anak. Nah, ini adalah namanya komponen darah anak-anak. Nah, sebelum ke komponen darah, Ibu ingin bertanya sama kalian. Nah, ada Ibu ingin bertanya sama kalian, pernah nggak sih kalian ini terjatuh di sepeda? Ada yang pernah? Oh iya, Jujun pernah ya? Terus gimana itu Jun sama lukanya? Oh, sakit ya Jun ya? Iya Jun. Nah, setelah itu bagaimana darahnya? Terus mengalir tidak? Oh, tidak ya, langsung membeku. Nah, itu materi yang kita akan ajarkan Jun. Nah, di sini ternyata tiruan darah ini bisa kalian buat loh anak-anak. Ada yang mau coba? Enggak. Oh, mau coba ya? Nah, baik anak-anak. Seperti yang Ibu bilang di seminggu sebelumnya, kan Ibu udah WhatsApp kalian mengenai tolong menyiapkan alat dan bahan yang akan kita praktekkan pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, apakah sudah menyiapkannya? Oh, sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang kalian Ibu beri
Ibu buka dulu ya LKPD-nya nih yang nanti akan kalian kerjakan. Bentar ya anak-anak. Bentar ya anak-anak, ini lagi loading dulu. Tunggu ya anak-anakku. Nah, anak-anak, apakah terlihat jelas gambar di layar Ibu? Jelas ya anak-anak sepertinya? Nah, baik anak-anak. Di sini ada LKPD yang tadi udah Ibu share ya sama kalian. Nah, di sini ada LKPD. Nah, di mana kalian membuat langkah-langkah tiruan darah ya, agar kalian bisa tahu, oh ini tuh ini ya, oh ini tuh ini. Kalian cari tahu sendiri dengan langkah-langkahnya. Nah, adapun nih bahan alat dan bahannya sudah disiapkan. Oh, sudah ya. Nah, adapun langkah-langkahnya ya, bisa kalian nanti bisa kalian baca ataupun nanti saat praktek Ibu akan arahkan ya. Ini ada, maaf anak-anak terkendala jaringan. Nah, ini ya adapun nanti sekalian ketika kalian selesai praktek, kalian tolong diskusikan pertanyaan-pertanyaannya, dan walaupun kalian beda jaraknya berjauhan, nah Ibu harapkan adanya diskusi ya melalui WhatsApp group. Nah, di mana ini tuh ada diskusinya nih, jawab pertanyaan lalu kalian simpulkan. Nah, itu ya anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, baik. Nah, anak-anak, nah ketika kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus bekerja sama dan disiplin. Artinya kalian harus tepat waktu. Karena Ibu akan memberikan waktu sekitar 20 menit cukup kali ya anak-anak untuk mengerjakan LKPD ini. Oh iya, cukup ya. Baik anak-anak, kita mulai ya. Udah siap? Alhamdulillah siap. Nah, oke. Ketika kalian mengerjakan praktikum, Ibu akan ini ya, Ibu akan memantau kalian lewat chat. Nah, Ibu akan memantau ya lewat chat grup ini ya, nih di grup kelas nih anak-anak. Nah, ntar jika kalian mengalami kendala, kalian bisa berkomunikasi lewat chat WA ataupun bisa lewat chat ini ya, chat Zoom meeting-nya. Nah, oke, baik anak-anak. Oke, Ibu pantau kalian ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Nah, jika kalian tidak mengerti boleh ya bertanya. Nah, oke, biar kalian makin jelas, Ibu akan mengarahkan kalian ya saat praktek ini. Kedengaran kan suara Ibu? Nah, baik anak-anak. Nah, yang pertama yang kalian lakukan ini, oke, terdengaran kan? Nah, tolong dengarkan instruksi Ibu ya. Nah, masukkan air ke dalam wadah. Sudah disiapkan kan? Wadahnya boleh apa saja, yang penting bening. Jangan yang buram ya anak-anak, ntar nggak kelihatan komponen darahnya. Nah, terus yang kedua, masukkan minyak sayur ya, jangan minyak jelantah. Nah, yang kedua adalah teteskan pewarna makanan, warnanya merah ya, jangan warna hijau. Ntar masa darahnya hijau. Dan yang ketiga, kalian kocok-kocok. Tuh, dikocok-kocok itu.
si botolnya, atau kalian pakai gelas, ditutupin dulu gelasnya, dikocok-kocok-kocok. Setelah dikocok-kocok, kalian diamkan. Nah, didiamkan dulu. Nah, setelah itu kalian cari tahu deh, itu bagiannya apa aja. Nah, itu ya anak-anak. Nah, silakan kalian berselancar di dunia maya, baik itu di YouTube, di Google, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai praktek ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Paham ya anak-anak? Nah, itu ya. Oke anak-anak, semangat, semangat. Nah, setelah kalian berselancar di dunia maya, kalian diolah itu datanya. Benar enggak yang kalian cari itu? Nah, setelah diolah, kalian verifikasi ya data tersebut. Apakah kebenarannya membandingkan benar enggak yang kalian cari itu? Nah, berhati-hati ya anak-anak dalam mencari informasi. Kalian harus cari yang informasinya lebih akurat. Nah, udah gitu, kan di situ ada bahan ajar ya anak-anak. Bisa di situ kalian cari di bahan ajar. Sudah Ibu cantumkan ya di bahan ajar email-emailnya, nama link-linknya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah mengalami kendala? Ayo, disiplin ya anak-anak kerjasamanya. Tanggung jawab ya, harus kerjasama. Jadi kalian jangan mengandalkan teman-teman kalian saat kerja kelompok, walaupun kerja kelompoknya kita berjauhan. Nah, oke anak-anak. Nah, udah selesai belum prakteknya? Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. 15 menit lagi, salah maksud Ibu, tinggal 5 menit lagi. Ayo, segera selesaikan. Nah, ayo anak-anak selesaikan. Pokoknya penuh semangat. Semangat bekerja sama. Ayo kerja sama. Oke. Nah, oke anak-anak sudah selesai ya kerja kelompoknya. Nah, setelah kalian selesai kerja kelompok, Ibu ingin mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, ayo kelompok siapa yang sudah siap nih? Oh, kelompok 2 ya? Ya, baiklah kelompok 2. Coba kalian presentasikan. Kelompok 2. Benar sekali. Good. Very good. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali ya presentasinya. Oke. Kelompok selanjutnya. Kelompok 1. Sambil menunggu kelompok 1. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Oke, iya. Jujun, ingin bertanya? Enggak. Lani? Oh, Lani ingin bertanya ya? Oh, mau nanya apa, Lan? Oh, iya, Lan. Oh, mau nanya. Nah, bagus. Nanya apa, Lan? Oh. Nanya kan tadi kan udah Ibu jelaskan, Lani, yang ingin kamu tanyakan tadi. Oh, makanya perhatikan kalau Ibu ngomong. Nah, gimana kelompok 1 sudah selesai? Oke. Nah, kelompok 1 silakan presentasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, di antara kalian, adakah kesimpulannya? Bagaimana kesimpulan kelompok 1? Oh iya, betul sekali ya. Kesimpulan dari praktek ini terdiri dari berapa komponen? 4. Iya, benar 4 ya. Yang pertama apa? Plasma darah. Yang kedua, sel darah merah. Yang ketiga, sel darah putih. Yang keempat, yang keempat adalah trombosit. Nah, kalau Ibu salah menyebutkan tolong dikoreksi ya, karena Ibu sengaja supaya kalian itu peka. Oh,
Bu, salah Bu. Nah, Ibu sukanya kayak gitu. Artinya kalian itu menanggapi apa yang Ibu bicarakan. Nah, oke, anak-anak. Tadi kan kalian sudah kerja kelompok ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan lebih dalam lagi yang telah kalian habis bekerja kelompok nih. Tadi kan kalian ini di materinya mengenai ini kan ya tadi. Nah, yang atas apa? Plasma darah. Tadi benar ya kelompok 2. Terus sel darah putih. Terus ini ada trombosit dan yang terakhir adalah sel darah merah. Nah, ini nih sel darah merah. Nah, ada yang tahu nggak? Ibu mau bertanya, adakah di antara kalian yang tahu kenapa darah itu warnanya merah? Ayo, kenapa? Iya, oh Lucy ingin menjawab ya. Apa Lus? Oh, benar sekali Lucy, karena mengandung hemoglobin. Ih, pinter deh Lucy. Lucy tadi itu ya baca-baca ya. Alhamdulillah ya Lucy. Berarti Lucy sudah mengerti. Nah, di sini sel darah merah ini anak-anak dia itu yang memiliki ciri-ciri. Nah, berbentuk pipi, tidak berinti, dan cekung bikompak. Tadi sudah betul ya di kelompok 2 jawabannya. Nah, lanjut ada leukosit. Ada yang tahu nggak nih? Ibu tanya sama kalian. Kenapa leukosit ini sifatnya dapat bergerak? Kenapa? Ayo, Jujun, Roni, Desma, ada yang mau tanya? Ada yang mau jawab? Oh iya, benar sekali Desma ya, karena leukosit ini amoebid ya, sifatnya dapat bergerak. Ih, pinter-pinter ya anak ibu ini walaupun kita daring. Alhamdulillah ibu suka ya. Di antara kalian ada yang tahu nggak nih? Ibu tutup ya. Apa sih fungsi darah putih? Yo, jawab ayo. Ibu kasih nilai A loh kalau bisa jawab. Tahu nggak nilai A? Lumayan buat nambah-nambah nilai rapot. Oh iya, Jujun mau jawab? Mak Jujun malu nggak bisa jawab. Siapa yang mau bisa jawab? Oh, Roni yang bisa jawab. Apa Ron fungsinya? Oh iya, betul sekali. Untuk membunuh kuman penyakit. Nah, lanjut ya anak-anak. Nah, di sini ada trombosit. Nah, trombosit atau biasa disebut dengan keping darah. Nih, yang tadi Ibu di awal bilang. Nih, kenapa ketika darah kalian muncul terus membeku? Nah, ini anak-anak. Ternyata ada peran trombosit, yaitu berupa fibrinogen. Nah, di sini ini fungsinya membantu proses pembekuan darah. Ada yang mau bertanya nggak? Oh, siapa mau nanya? Oh, Des mau nanya. Oh, nanya apa, Des? Oh, mau nanya kalau misalkan gimana kalau darah itu terus mengalir? Wah, itu bisa. Berarti itu kena penyakit hemofilia, Des. Lanjut ya, Des. Nah, di sini pembentukan pertama nih, ketika kalian terluka, maka trombosit itu akan pecah, lalu mengeluarkan trombokinase. Nah, lalu protombin dibantu dengan vitamin K dan ion C, kalsium membentuk trombin, lalu fibrinogen menjadi fibrin, akhirnya luka tertutup nih seperti ini nih. Makanya ketika kalian habis terluka kan kegores ya, beberapa saat kemudian kan pasti hitam-hitam ya anak-anak ya. Di itu. Nah, itu tuh adalah proses penutupan luka yang hitam-hitam itu di kulit kalian. Jadi kalian sekarang udah paham ya. Oh, kalau saya terluka ini bakalan begini nih jadinya nih. Oh, berarti ini karena peran fibrinogen. Nah, gitu. Kalian jadi paham kan materi ini? Nah, baik anak-anak. Nah, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Nah, Ibu ingin bertanya sama kalian. Nah, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi yang baru Ibu ajarkan?
Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan? Hah? Ayo, siapa? Yang aktif dari tadi? Jujun mulu, yang lain atuh yang aktif. Ayo, biar kita daring tetap aktif ya anak-anak. Jangan mau pasif. Kan udah Ibu kasih motivasi tadi. Nah, anak-anak. Oh iya, Lucy ya yang mau menyimpulkan apa lu kesimpulan pembelajaran hari ini? Iya, betul sekali. Lucy menyimak ya dari tadi emang. Iya dah, Lucy kan emang pinter. Nah, tadi kesimpulannya betul sekali ya, Lus. Kesimpulan materi hari ini mengenai komponen darah. Yang ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, betul sekali. Nah, Ibu mau nanya sama kalian. Ibu ingin meminta saran nih sama kalian agar pembelajaran Ibu ke depannya menjadi lebih baik. Bagaimana ya? Kan sekarang kan Ibu udah menerangkan materi ini. Adakah saran dan kritikan dari kalian? Oh, ada ya apa? Jun? Oh, Ibu terlalu cepat ya menjelaskan. Iya, maaf ya, mungkin ke depannya Ibu akan lebih agak pelan dan nggak terlalu cepat-cepat. Maklum lah Jun, Ibu emang begini orangnya, sukanya pengen cepet-cepet aja. Tapi iya, insya Allah ya, Ibu akan memperbaiki untuk pelajaran selanjutnya. Nah, baik anak-anak. Nah, Ibu ingin seperti yang udah Ibu bilang di awal. Nah, Ibu ingin kalian ini menguji kemampuan kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu akan adakan post test. Nah, seperti biasa ya anak-anak, Ibu sudah salin tempel di WhatsApp grup kalian. Sayangnya Ibu nggak bisa nggak tampilin di screen share ya, karena banyak WA, ntar kalian baca lagi. Oke, nah anak-anak udah sampai ya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, kecepatan ya? Ya udah deh, 10 menit deh untuk post test. Ibu tambahin waktunya 5 menit. Oke. Sudah belum? Oke, semangat ya. Jangan terburu-buru ngerjain post testnya. Santuy aja anak-anak. Harus jujur ya ngerjainnya. Oke, sudah 10 menit ya post testnya. Oke, Ibu cek ya nilai kalian. Nah, karena di Google Form ini nilai kalian kan langsung keluar. Nah, baik anak-anak nih. Ih, keren-keren deh nilainya. Ih, mantap. Ih, kalian nih si Lucy apalagi nih nilainya 100. Oh, si Jujun 90. Widih, mantap. Yang lainnya juga sama ya, bagus-bagus. Nah, alhamdulillah berarti kalian menyimak pelajaran Ibu ketika pembelajaran daring ini. Nah, baik anak-anak, Ibu akan merefleksi pelajaran hari ini. Nah, adakah kalian yang bisa merefleksi materi hari ini? Siapa yang bisa merefleksi? Oh iya. Terima kasih ya Lucy atas refleksinya. Nah, baik anak-anak. Nah, baik anak-anakku yang sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Nah, untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas tambahan nih supaya kalian itu semangat. Nah, ntar Ibu share ya di WhatsApp grup aja materi yang PR yang Ibu kasih ke kalian. Terus juga kalian jangan lupa pelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai jantung dan pembuluh darah, anak-anak. Nah,
Baik, anak-anakku. Nah, ada yang mau bertanya nggak nih mengenai penugasan? Oh, siapa yang mau nanya? Oh, Lucy. Lus nanya apa, Lus? Oh, nah, mengenai pengumpulan tugasnya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, Ibu akan kasih waktu saat pertemuan selanjutnya aja ya. Nah, jadi ketika pertemuan selanjutnya bisa kita bahas di ruang Zoom meeting ini ya, anak-anak. Oke, mengerti berarti ya kalian. Nah, baik anak-anakku. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, Ibu punya tebak-tebakan lagi nih. Ada yang mau tahu nggak? Apa, Bu? Nah, tebak-tebakannya adalah ini nih, tebak-tebakannya nih. Di sini ada hidung, terus batu, sama lidah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu kasih hadiah deh buat kalian. Oh iya, Ibu lupa nih. Tadi Ibu pengen ngasih hadiah ya buat regu 2 yang bagus tadi. Ibu kasih apa ya? Jadi deh Ibu kasih kuota gratis aja deh. Paket paceng tapi ya, paket goceng buat kalian. Oke. Nah, motivasi. Sorry anak-anak, ini lupa Ibu ini ya. Ibu ganti. Nah, motivasi di akhir pembelajaran ini, di sini ada hidung, batu, dan lidah. Siapa yang bisa jawab? Oh, indah. Apa dah jawabannya? Hidup itu, benar sekali ya, hidup itu indah. Ih, sama kayak namanya ya, hidup itu indah. Iya, kita ini harus selalu hidup itu indah, ceria, jangan cemberut, anak-anak. Nah, tebakan yang kedua apa nih, anak-anak? Apa ya? Coba anak-anak, di sini ada tikus sama semangka. Siapa yang bisa jawab? Sekarang mah Ibu pengen nunjuk sama yang nggak aktif dari tadi. Coba Salsa. Dari tadi diem aja. Coba Sal, apa Sal? Oh iya, betul sekali. Tetap semangat. Salsa biarpun diam tetap menyimak ya. Iya benar ya. Terus semangat. Ore, iya anak Ibu pinter-pinter tebakannya. Suka mainan ya? Iya, ini Ibu juga ambil di tebak gambar ya anak-anak. Kan Ibu juga harus jangan kudet, Ibu juga harus melek teknologi sama kayak kalian ya. Nah, jadi anak-anak, kita tuh harus tetap semangat. Biar lagi corona, belajarnya harus semangat. Pokoknya semangat. Nah, baik anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Nah, tolong agar pelajaran kita ini tadi berkah. Coba dipimpin doanya. Nah, Jun pimpin doanya, Jun. Oke. Baik, terima kasih ya Jun atas dipimpin doanya. Nah, tetap semangat ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi anak-anakku. Nah, saya akan merefleksikan diri mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Baik Pak Jaki, saya sudah selesai dan saya nggak tahu sekarang udah berapa menit karena nggak kelihatan. Pak Jaki, mohon maaf, speakernya rusak ini HP saya, jadi nggak kedengeran suaranya. Oke, saya belum bos tadi. Oke. Oh, ya Allah, saya deg-degan Pak Jaki, Bu. takut laptop saya rusak lagi. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah menyajikan praktik pembelajaran. Secara umum, praktik pembelajarannya dilakukan sudah sangat baik. Ada beberapa hal mungkin yang perlu dikoreksi atau dilihat lagi. Baik Pak. Dari segi motivasi ya. Mohon izin Pak Sutampirinya, saya duluan ya. Dari segi memotivasi. Iya, silakan Pak Saki. Dari segi memotivasi, penampilannya Ibu sudah sangat baik.
penguasaan kelas juga sudah sangat baik ya, bisa meminimalisir, mengatur administrasi ya, bisa mengatur dengan baik ya dari siswanya. Nah, itu mungkin bagian awalnya ya. Kira-kira dari pembelajarannya tadi model apa atau metode apa yang diterapkan? Itu Pak, discovery learning Pak. Ada nggak ciri-cirinya bisa disebutkan tadi discovery learning? Ciri-cirinya pertama kan dikasih simulasi ya anak ya Pak. Yang tadi saya tampilkan tuh gambar komponen dulu tuh Pak. Nah udah gitu dikasih identifikasi masalah, yaitu saya memberikan LKPD sama anak. Nah suruh membuat gambar tiluan data tersebut. Nah lalu setelah itu anak-anak mengolah data Pak. Mengumpulkan informasi atau data ya. Tadi kan anak-anak saya suruh berselancar di dunia maya. Nah, terus setelah itu, setelah mereka berselancar, mencari-cari informasi, mereka itu langsung mengolah itu Pak, pengolahan data. Nah, benar nggak dipilih-pilih gitu yang dia cari itu, benar apa enggak nih, sesuai enggak dengan hasil diskusinya. Nah, setelah itu verifikasi data perbandingan. Nah, setelah itu mengomunikasikan Pak, artinya tadi presentasi anak-anak. Itu sih Pak. Oke. Itu ya terkait dengan modelnya, itu yang harus ditampilkan dalam sintaks yang tadi. Oke. Ada istilah TPACK. Bisa nggak Ibu diberikan gambaran? Apa sih sebenarnya TPACK itu? Nah, kalau TPACK itu kan teknologi. Nah, di mana tadi saya ini menampilkan PPT ya Pak, sama anak-anak. Ya. Terus juga tadi saya juga kan menggunakan Google Form ya untuk mengadakan post-test dan pre-test. Kan itu kan termasuk teknologi juga. Terus pedagogiknya, anak-anak ini mengamati, terus menanya, terus juga model discovery itu kan termasuk pedagogik, Pak. Dan kronologinya, pengetahuannya ini, Pak, yaitu anak-anak tadi literasi, berselancar di dunia maya. Itu sih, Pak, yang saya... Kontennya apa kontennya? Kenapa, Pak? Konten. Konten gimananya, Pak? Kontennya yang ada di komponen TPACK-nya. Oh, kontennya ini yaitu mengenai materi. Materi ya? Materi tentang komponen darah, Pak. Kontennya. Oke. Tadi ada nggak bahan ajar atau media yang ditampilkan pada saat mengajar tadi? Oh, tadi untuk bahan ajar, tadi saya itu istilahnya sudah men-share ke anak-anak Pak lewat WhatsApp grup. Nah, jadi saya di sini hanya menampilkan PPT-nya saja inti dari bahan ajar karena kalau dimuat di PPT ya nggak mungkin Pak, kan kebanyakan. Gitu sih Pak. Kan tadi kan saya bilang ketika anak-anak kerja kelompok, kalian bisa berselancar di dunia maya dan menggunakan bahan ajar. Kemudian tadi juga ada juga di Google Form ya. Apa itu tadi Google Form? Nah, Google Form itu di mana anak-anak itu mengadakan post-test dan pre-test itu Pak, melalui itu Pak. Jadi langsung diberikan saja ya. Hah? langsung diberikan ke siswa saja ya. Iya, langsung lewat salin tempel Pak ke anak. Anak tinggal ngerjain, langsung si anak juga muncul nilainya Pak. Ya, kira-kira kalau langsung saja diberikan ke siswa begitu, langsung ditempel misalnya begitu, Google Form-nya, kira-kira siswa bisa nggak langsung paham bahwa yang ini kita maksudkan? Misalnya. Oh, langsung paham Pak, kan itu diklik. Nah, diklik itu kan muncul nama. Nah, cuman di sini atau saya bisa ditampilin Pak. Silakan. Boleh. Sebentar ya Pak, agak lama, nggak apa-apa kan? Ya. Tadi mana ya kelompok. Pak lihat? Belum ya. Belum Pak ya? Waduh, kenapa belum ya?
Pak, tapi tampilan PPT saya kelihatan nggak Pak kalau buka-buka Google Drive? Ini belum ini. Belum ada share screen-nya kelihatan. Oh, belum ada ya Pak. Bentar ya Pak. Sebelumnya sih saya sudah menerangkan ke anak-anak Pak. Entar anak-anak begini udah ada sosialisasinya. Oke, enggak apa-apa kalau belum tahu. Jadi begini maksudnya Bu ya. Nah, itu kan tadi Bu. Ada nih Pak, ada Pak. Nih Pak, tampil nggak Pak? Ya udah, oke. Iya, Nggak apa-apa. jadi seperti ini nih Pak. Oke. Sama Jadi begini kelas. maksudnya Bu. Ya, enggak apa-apa. Jadi begini maksudnya Bu. Ini kan tadi share bahan ajar. Gitu ya. Kemudian share juga misalnya ini evaluasinya dengan Google Form. Nah, kalau Ibu cuma sebutkan saja, saya tempel di sininya, itu biasanya kadangkala siswa itu tidak tertarik untuk membukanya. Seharusnya ketika Ibu, misalnya saya share bahan ajar ya, silakan ditayangkan 1 menit kah atau 2 menit kah dijelaskan. Bahan ajar yang saya share itu isinya ini nak ya, ini, nanti dipelajari bagian ini, di bagian ini, bagian ini. Sudah ya, detailnya nanti silakan dibuka ya. Itu kan merangsang untuk siswanya membuka itu. Oh itu tadi materinya bagus, ada gambar-gambarnya gini. Oh saya harus buka itu. Ketimbang ditempel. Begitu juga di evaluasi tadi. Evaluasi harus dibuka. Ini anak diisi yang bagian ini ya, dikerjakan. Caranya yang kerjakan dipilih ya, diklik bagian ini. Silakan, oke lanjut. Itu. Tapi ketika ditempel saja begitu, ya bisa saja bahwa apakah ini dikerja atau dilihat-lihat saja dan gimana. Itu bagian yang tadi ya. Nah, jadi kalau ada dokumen itu harus kalau ada dokumen yang seperti itu hendaknya harus diberikan sedikit uraian. Setengah menit saja ditampilkan itu sudah cukup bagus. Nah, itu sudah mencakup nih, sudah memotivasi, ada teknologinya, ada bahan ajarnya, ada evaluasinya, banyak yang bisa dilihat di situ. Nah, jadi lain kali nanti untuk berikutnya ketika men-share memberikan apalagi secara daring sebaiknya disertai dengan penjelasan mungkin yang bisa lebih detail. Nah, itu tadi memancing siswa. Kalau tadi misalnya bahan ajarnya ditempel, kalau siswanya kurang aktif dan tidak menarik, apa sih itu bahan ajar nggak usah dibuka, nggak ada isinya apa-apa kalau mau dilihat misalnya. Baik, karena Pak. persepsi siswa bisa saja berbeda. Ya, oke. Baik Pak, kelupaan Pak. Oke. Kreativitasnya tadi sudah oke ya di bagian saya. Ada tanggapan misalnya tentang critical thinking, creative thinking, reflective, dan decision making? Ayo silakan. Nah, kalau untuk kreatifnya ini Pak, anak-anak ini kan tadi bertanya jawab ya Pak. Kreatifnya anak bertanya jawab, terus sorry Pak kebalik. Kreatifnya ini anak-anak tadi membuat tiruan darah, terus critical thinking-nya anak-anak bertanya jawab. Terus kolaborasinya yaitu anak-anak bekerja sama saat melakukan diskusi kelompok tadi Pak yang praktikum tadi. Terus komunikasi tadi anak-anak menyampaikan hasil kelompoknya Pak. Pak Jaki, saya masih kedengaran nggak suaranya? Ya, jaringan. Halo? Ya, Pak Jakinya nggak ada. Halo, Pak? Pak, masih di situ nggak? Pak Saginya keluar kayaknya, jaringannya kurang. Iya, takutnya sayanya Pak. Soalnya semalam saya speakernya rusak Pak. Ini aja ngungsi. Oh iya, oke. Saya coba bertanya ya. Iya Pak. Pak Saki. Tadi sudah ini ya, creative thinking-nya itu tentang membuat tiruan darah ya. Iya Pak. Kemudian reflective thinking-nya apa? Kenapa Pak? Reflective thinking. Reflective thinking itu kan terdiri dari 4 tadi ya Pak? Apa kan itu? Yang tadi terdiri dari 4 kan reflective thinking kan, yang 4C itu?
kreatif, komunikatif, critical thinking, terus sama kolaborasi. Kolaborasi. Kolaboratif. Iya, saya agak pabelit nah apa kalau ngomong bahasa Inggris teh. Kalau Maaf ya, Pak. decision makingnya prosesnya ada enggak tadi? Kenapa Pak nggak dengar? Decision makingnya. Decision making, membuat kesimpulan. Oh, membuat kesimpulan. Maksudnya gimana? Nggak sinyalnya? Siswanya ada nggak diantar tadi siswa untuk semacam membuat kesimpulan misalnya? Oh, kesimpulan dari materi tadi. Ya. Iya, tadi Bukan, kesimpulannya di itu. materi juga, di intinya juga. Nah. Iya, kesimpulannya itu anak bisa menyimpulkan ini Pak mengenai komponen darah, yaitu yang terdiri dari sel darah merah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit Pak. Jadi anak-anak itu Pak. Ya, apa tadi? Kesimpulannya itu Pak mengenai komponen darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, trombosit. Oh, dari percobaan tadi itu mereka menyimpulkan itu ya? Iya Pak, jadi agar anak-anak itu tujuannya mengetahui, ternyata tiruan darah itu bisa dibuat ya tiruannya. Nah itu sih Pak tujuannya, lebih memahami ke situ. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga anak itu jadi bisa mengetahui, oh kalau kita terjatuh itu terluka, ternyata yang item-item ini akibat fibrinogen gitu sih Pak. Pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tidak suatu kondisi di dalam pembelajaran Ibu untuk suatu proses pengambilan keputusan, dalam artian bahwa mungkin ada suatu percobaan hasilnya mungkin berbeda dari yang seharusnya atau bagaimana? Oh, ada Pak. Nah, di mana anak-anak ini masih bingung membedakan, yang mana sih yang namanya sel darah itu posisinya yang mana sih sel darah putih itu sih Pak yang perbedaan. Jadi anak-anak itu ada yang salah naruh, yang aturan plasma darah di atas, malah plasma darah yang di tengah-tengah. Kayak gitu sih Pak perbedaan persepsinya itu anak-anak. Oke. Ini lagi Bu, dalam menyusun perangkat pembelajaran itu ada nggak teori belajar yang Ibu pakai? Teori belajar ini kan karena saya ngambilnya Discovery Pak, adanya konstruktivisme ya Pak? Iya, yang bagaimana itu di dalamnya? Nah, di mana anak-anak ini membangun pengetahuan baru Pak, jadi itu intinya membangun. Itu Pak Jaki. Pak Jaki masih ada di situ nggak? Apa sinyal saya nih Pak? Keluar lagi Pak Sagi kayaknya. Gimana? Konstruktivisme ya? Oke. Iya tadi konstruktivisme Pak. Yang bagaimana penjelasannya? Konstruktivisme itu gimana? Ayo. Oh, penjelasannya ini Pak. Jadi anak-anak itu membangun pengetahuannya Pak, yang tadinya dia nggak tahu menjadi tahu Pak. Konstruktivisme apa? Saya juga agak lupa. Cuma intinya jadi anak-anak itu membangun gitu Pak. Konstruktivisme itu. Maaf Pak, belum tahu. Caranya seperti apa? Caranya itu seperti apa yang bangunnya itu? Kan misalnya orang bangun. Membangunnya itu ini Pak. Jadi anak yang tadi tidak mengetahui tiruan darah itu bisa dibuat, itu Pak. Jadi membangun keingintahuannya dia. Nah, makanya saya bilang anak-anak mau tahu enggak? Kayaknya harus kaji lagi teori belajar Ibu ya, baru sebelum iya Pak. Baik Pak, baik Pak. Satu lagi host, ada komentarnya host. Komentar host di soal apa? Komentar. Apa itu host? Bagaimana sebenarnya? Oh, host ini yaitu high order thinking Pak, yaitu kemampuan tingkat tinggi Pak. Ya gimana? Apa anunya? Teorinya? Yang bagaimana sih sebenarnya host itu? Yang mengapa? Terus bagaimana teorinya? Nah kalau teori yang 4C, yang teori Blossom itu Pak, yang C1, C2, C3, C4, C5, C6 Pak. Ya oke. Nah, terus penjelasan tambahan. Hots itu posisinya di mana misalnya? Oh, kalau di host saya ini Pak, jadi anak-anak ini saya hostnya ini baru 4C Pak, menganalisis. Jadi anak-anak menganalisis komponen darah. 4C, C4. 4C, C4 maksudnya. Oh sorry Pak, C4 menganalisis. Untuk mengkategorikan sebagai suatu host apa
Apa yang dijadikan patokan? Patokannya yaitu ada kata-kata menganalisisnya, Pak. Hanya itu saja. Iya, terus anak Menganalisis itu, saja. iya sih, Pak. Ya. Maaf, Pak. Kalau Iya. misalnya suatu rangkaian kalimat tidak ada kata-kata analisisnya, tetapi aktivitas yang dilakukan oleh siswa harus menganalisis gimana? Bagaimana ya, Pak? Satu, Anak-anak. satu rangkaian kata kerja, perintah, tapi di situ tidak ada kata menganalisis, tetapi aktivitas yang harus dilewati siswa harus melakukan analisis dulu untuk menyelesaikan itu. Gimana? Contohnya seperti bagaimana kalian ini bisa menyebutkan karakteristik gitu kali ya, Pak? Aduh, Pak, maaf. Tidak, untuk mengetahui hal tadi itu tidak boleh hanya kata kerjanya saja, ya. Harus dipahami seluruh makna kalimatnya, gitu ya. Oh, baik, Pak, baik, boleh. Pak. Bisa saja, benar itu kata kerja bisa, tapi harus diperhatikan maknanya seluruh. Oke. Baik, Pak. Tadi yang dinilai dari pembelajarannya itu aspek apa saja? Yang terakhir ini. Gimana, Pak? Aspek apa saja yang dinilai dari pembelajarannya tadi? Aspeknya yang seperti apa ya, Pak? Saya agak mudah. Berarti tidak ada penilaiannya. Pak. Aspek yang mana, Pak? Aduh, Pak. Saya agak mudah. Di penilaian itu kan ada sikap. Oh iya, maaf, Pak. Ya, saya baru mudeng. Aspeknya ini, Pak, saya penilaian sikap. Pertama, yaitu anak itu disiplin dalam memasuki Zoom meeting. Kedua, disiplin dalam tadi saya ngasih tugas. Jadi anak itu harus sesuai dengan saya kasih waktu 20 menit, ya udah 20 menit. Terus yang ketiga ini sikapnya religius ya, tadi berdoa. Itu, Pak. Okay. Terus kalau keterampilannya, sikap keterampilannya ini tadi praktek, Pak. Pengetahuan ada nggak dinilai? Tadi pengetahuannya ada post test dan pre test, Pak. Oke, itu ya. Sama tanya jawab. Oke, satu lagi yang terakhir dari saya. Nanya mulu, Pak. Apakah ada refleksinya Ibu terhadap pembelajaran yang baru saja dilakukan? Ada, Pak. Yang pertama nih, tadi saya menjelaskan sepertinya terlalu cepat. Yang kedua, yang tadi Bapak bilang, tadi saya itu tidak menampilkan yang Google Form itu atau langkah-langkahnya, saya hanya menampilkan LKPD-nya saja tadi. Nah, jujur tadi saya itu agak sedikit kikuk, Pak. Aduh, bagaimana ini ya? Tapi ternyata ketika mencontohkan sama Bapak, saya malah bisa. Dalam hati saya, takutnya dalam hati saya tadi, ini Pak, aduh ntar Pak Jaki kelamaan nggak ya nunggu saya. Tadi saya berpikir seperti itu, Pak. Itu sih, Pak. Mungkin refleksi saya. Masih ada kekurangan nggak dari pelaksanaan pembelajarannya? Banget, Pak. Banyak kekurangannya. Oh, banyak. Oke. Kalau begitu berarti Ibu sudah memberikan penilaian ya, banyak kekurangan ya. Iya, kekurangannya ya itu tadi mengenai di kegiatan inti. Berarti kalau begitu Jaki mah suka nakutin. Enggak. Berarti kalau begitu mungkin nanti dari pertimbangannya Pak Sutamrin ya, siap-siap ya untuk menampilkan pembelajaran yang lebih baik berikutnya di hari Rabu ya, remedial ya. Bapak serius apa ya? Ya kan tadi banyak kekurangannya yang harus diperbaiki lagi. Iya, sudah mengakui tadi sendiri. Ya, iya sih. Ya udah, ya. Baik, Pak. Oke. Kayaknya sudah cukup ya untuk dengan Ibu Noviana nih. Itu Bu ya. Pak Jaki. Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti di remedial di hari Rabu bisa lebih baik tampilannya. Ya. Oke, saya kena remedial, Pak. Iya, bergantung sebentar. Ini keputusannya Pak Sutamrin juga. Karena harus diskusi dulu. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Saya jadi sedih, Pak. Nangis deh kalau remedial. Ya kan mau yang lebih baik ya. Baik, Pak. Oke. Kalau begitu cukup ya Pak Sutamrin ya sesi ini ya. Iya, cukup. Mantap. Oke, terima kasih banyak Ibu Noviana sudah menampilkan yang terbaik gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sudah bisa ditutup recordingnya, sudah bisa. Silakan Ibu untuk live.